Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Naufal Hanif Kusuma dari kelompok 9 mata kuliah pengetahuan lingkungan Institut Teknologi Bandung 2019. Pada kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai pembahasan kelompok kami, yaitu ekonomi dan lingkungan. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu Agung, saya, Kak Hani, Pipi, Roro, dan juga Wildan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai hubungan antara ekonomi dan lingkungan, valuasi lingkungan, nilai guna, dan juga konsekuensi pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi, yaitu pendapat dari Grossman. Selanjutnya, ada sistem ekonomi, yaitu 3 faktor utama, yaitu nature capital atau sumber daya alam, ada industri capital atau sumber daya industri, dan juga human capital atau sumber daya manusia. Selanjutnya, ada hubungan sistem ekonomi dan lingkungan, yaitu yang pertama adalah hubungan positif antara jumlah dan kualitas barang sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud adalah ketika jumlah dan kualitas dari suatu sumber daya itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Selanjutnya, hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam di dalam bumi. Contohnya adalah, di zaman ini, penggunaan dari batu bara, minyak bumi, dan turunan hidrokarbon lainnya itu sangat pesat, terutama untuk bahan bakar transportasi. Maka konsekuensinya adalah menurunnya ketersediaan sumber daya alam terkait di dalam bumi. Selanjutnya, ada hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan juga pencemaran lingkungan. Jadi, tidak bisa kita pungkiri, semakin maju ekonomi suatu kawasan, maka pencemaran lingkungan pun akan semakin terlihat pada kawasan tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah valuasi ekonomi. Untuk mengurangi tingkat degradasi lingkungan, dirancang sebuah pendekatan ekonomi yang selalu mempertimbangkan nilai ekosistem sebagai faktor sistem ekonomi. Hal ini disebut valuasi ekonomi terhadap degradasi lingkungan. Tahapan valuasi ekonomi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah penentuan daerah yang divaluasi, yang ketiga adalah identifikasi manfaat jasa lingkungan. Yang keempat adalah kuantifikasi jasa lingkungan. Selanjutnya adalah valuasi dari jasa lingkungan. Baik, selanjutnya adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi terhadap lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu nilai guna dan juga nilai non-guna. Nilai guna dibagi menjadi nilai guna langsung, tak langsung, dan pilihan. Sedangkan nilai non-guna dibagi menjadi nilai pilihan, keberadaan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu ada nilai guna. Ada nilai guna langsung, yaitu hasilnya yang dapat langsung dikonsumsi. Contohnya seperti kayu, buah, getah, rotan, dan hasil alam lainnya. Selanjutnya yaitu nilai guna tak langsung, yaitu berupa manfaat fungsional, seperti fungsi ekologis, pengendali banjir, serta perlindungan terhadap angin. Lalu ada juga nilai pilihan penggunaan, contohnya rekreasi. Baik, ada nilai non-guna, yaitu nilai pilihan non-penggunaan, contoh ekosistem dan suaka marga satwa. Perbedaan dari nilai pilihan yang ada pada nilai non-guna dan juga nilai guna, yaitu adalah pada nilai guna, nilai pilihan adalah nilai yang
memberikan benefit kepada manusia. Senternya adalah manusia. Namun pada nilai non-guna, benefit akan diberikan kepada alam, yaitu tumbuhan, terus juga hewan, serta ekosistem. Makanya contohnya adalah ekosistem dan juga suaka marga satwa. Selanjutnya, yaitu nilai pengetahuan. Contoh, yaitu habitat, wawasan tentang spesies langka. Nilai non-guna lainnya, yaitu biodiversity dan juga pemandangan. Baik, selanjutnya ada perhitungan dari nilai guna langsung, yaitu data time series permintaan dan penawaran tersedia, yaitu metode manfaat sosial bersih. Selanjutnya ada pasar hasil hutan tersedia, yaitu metode harga pasar. Ada juga final product, yaitu metode harga pengganti. Ada juga intermediate product, yaitu pendekatan nilai produksi. Selanjutnya, yaitu perhitungan nilai guna tak langsung, yaitu hutan memiliki fungsi perlindungan aset, yaitu metode perlindungan aset. Nilai hutan dapat direfleksikan dengan nilai properti lain, yaitu metode harga hedonik. Ekosistem hutan berfungsi mendukung produksi, yaitu metode nilai produksi. Selanjutnya, fungsi atau atribut hutan tidak berkaitan dengan transaksi komersial atau substitusi, yaitu metode kontingensi. Lalu kita sudah membahas tadi adanya nilai guna dan nilai non-guna dari lingkungan terhadap ekonomi. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai ragam kerugian akibat kerusakan lingkungan. Baik, yang pertama adalah kerugian yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya pengolahan air limbah, emisi, limbah B3, dan gangguan lainnya. Jadi fokus yang pertama adalah mengenai tidak diolahnya limbah secara benar. Selanjutnya yaitu kerugian karena adanya sengketa lingkungan dan biaya pengawasan penggantian kerugian akibat kerusakan lingkungan. Lalu ada penggantian biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang rusak. Selanjutnya, ada kerugian ekosistem dari sisi pemerintah, yaitu erosi, banjir, tata kota hayati punah, dan seterusnya. Lalu ada juga kerugian masyarakat, yaitu rusaknya aset masyarakat, hilangnya pekerjaan, gangguan kesehatan, dan seterusnya. Lalu ada juga metode perhitungan nilai kerugian, yaitu kerugian pengganti biaya tak memenuhi kewajiban mengelola limbah. Lalu, kerugian pengganti biaya verifikasi dan pengawasan lingkungan, yaitu survei dan riset lab. Lalu ada juga kerugian pengganti biaya pemulihan dan penanggulangan lingkungan, atau replacement house. Ada juga kerugian lingkungan pemerintah, kerugian lingkungan dari sisi pemerintah, yaitu berupa damage cost, foregone earnings, travel cost, productivity, shadow project, dan WTP atau WTA. Lalu ada juga kerugian dari sisi masyarakat, yaitu damage cost, foregone earnings, hedonic price, cost of illness, surplus dari konsumen, surplus produsen, dan juga WTP atau WTA. Baik, terima kasih.